Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mari kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah fi kulli hal wa ala kulli hal. Pada hari ini kita diberikan Allah kesehatan, karunia hidayah, di mana kita pada hari ini bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan kajian rutin kita, insyaallah akan menjadi amal ibadah yang luar biasa, membuka hari ini dengan amal ibadah yang sempurna. Terutama karena pada sesungguhnya kita tidak tahu kapan kita akan menghadap Allah. Kita tidak tahu diletak di mana waktu kapan Allah memanggil kita. Oleh karena itu rumusnya cuma satu, gunakan sebaik-baiknya. Itu saja. Dan kita tidak tahu ibu mana tahu naas nasib kita seperti lagi mau berlibur ke Singapura misalnya, tiba-tiba hilang pesawat. Nah, itu kan contoh barusan ya. Kita kan tak tahu. Jadi rumusnya satu itu aja. Gunakan semua kesempatan sebaik-baiknya. Nah, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pada pengajian 2 minggu yang lalu sudah membicarakan tentang sujud. Bagaimana tata cara sujud? Mulai dari rukuk ke sujud, apakah tangan duluan sampai ke tempat sujud ataukah lutut duluan sampai ke tempat sujud? Bagaimana juga dengan berdirinya, bangkit untuk rakaat berikutnya, apakah tangan duluan naik, apakah lutut duluan naik? Apa jawabnya kemarin Bapak? Hah? Untuk turun dulu, untuk turun sujud. Tangan dulu, lutut dulu. Lutut. Terus ada yang tangan? Ada. Dua-duanya boleh? Boleh. Ada imamnya masing-masing. Mau lutut dulu boleh, mau tangan dulu boleh. Yang enggak boleh apa? Jidat duluan. Nah, kalau ada imam jidat duluan berhenti sholat Pak. Tolong dulu. Udah tersungkur. Nah, yang kedua kalau bangkit, kalau tangan dulu atau jidat dulu apa? Lutut dulu. Dua-dua boleh. Kalau mau bangkit, lutut dulu apa tangan dulu? Tangan dulu, baru lutut. Atau lutut dulu baru tangan. Dua-dua nggak boleh. Kalau mau bangkit, jidat dulu Pak. Betul nggak? Hah? Bisa nggak kita berdiri? Muka masih nempel? Hah? Nggak bisa. Muka dulu Pak. Maksud saya begini, andai kata juga, ini nggak usah dibahas, ini udah otomatis. Tangan yang duluan boleh, lutut duluan boleh, sama-sama ada pendapatnya. Nah, ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bacaannya yang paling ringkas kemarin apa? Subhana Rabbiyal Azim. Pakai wa bihamdi, ada yang pakai, ada yang tidak. Ada yang bilang Subhana Rabbiyal A'la. Pakai wa bihamdi, ada yang pakai, ada yang tidak. Apa? Ada bacaan yang lebih panjang? Ada. Banyak sekali bacaan yang lebih panjang. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Jamaah banyak sekali. Yang membaca itu pun banyak. Jangan bilang Muhammadiyah, semua kita ini Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad.
semuanya. Ada lagi yang lebih panjang lagi. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa fi jasadi nuran wa ja'alni nuran. Banyak sekali jenis-jenis bacaan sujud. Oleh karena itu, apa yang kita baca hari ini adalah sesuatu yang juga berdasarkan dalil. Itu aja yang patut kita tahu. Dan kalau kedengaran ada orang membaca yang lain, jangan langsung salahkan. Tanya, ada dalilnya? Ada, bagus. Yang paling singkat, Subhana rabbiyal a'la. Berdasarkan firman Allah, Sabbi isma rabbikal a'la. Pujilah, sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Maka kita Subhana rabbiyal a'la. Tapi ada yang pakai bihamdi. Fasabbih bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah memuji Tuhan. Itu juga ayatnya perintah. Wastaghfirhu, minta ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia maha pengampun, maha penerima taubat. Itulah makanya ada yang membaca Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sesuai dengan perintah dalam surah An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang sifatul julusi bainas sajadatain. Cara duduk antara dua sujud. As-sunnatu fil julusi bainas sajadatain ayyajalisa mutarasa. Wa huwa ayyasna rijlahal yusra fayabsutuha wa yajlisu 'alaiha. Cara duduk antara dua sujud yang paling bagus adalah duduk iftiras. Apa itu? Yaitu kaki kiri telapak maksudnya dibentangkan dan diduduki. Kaki kiri dibentangkan dan diduduki. Wa yansubu rijlahu yumna, dan dia menegakkan kaki yang kanan. Ja'ilan atrafa asabiha ilal qiblah, menjadikan jari-jarinya menghadap kiblat. Jari-jari apa? Kaki kanan begini. Kalau kaki kiri begini, kaki kanan begini, menekuk, sehingga jari-jarinya menghadap kiblat. Wal julusu al yusra, lalu dia menduduki kaki yang kiri. Riwayat Nasa'i. Fa'an Abi Zubair annahu sami'a tawusan yaqulu qulna li ibni Abbas fil iqa'i 'alal qidamai faqala hiya sunnah. Ada orang bertanya kepada Ibni Abbas, bagaimana pendapatnya tentang menekuk jari pada saat duduk antara dua sujud? Maka dia berkata ini adalah sunnah. Faqulna inna lana lahu jufa'a birrajul. Maka fa'an qulna li ibni Abbas bin Qai qala qulna inna lana lahu jufa'a birrajul faqala ya sunnatun nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang duduk bersimpuh. Kami tidak seorang laki-laki duduk bersimpuh. Kalau tadi kan begini yang mulia, kiri kita bentangkan, kanan kita naikkan, sebahagian pantat kita ada di atas kaki kiri. Ini yang pada umumnya. Inilah yang sunnah asalnya. Nah, kalau misalnya tidak sanggup, mohon maaf nih, bagi yang punya badan agak berwibawa, tahu berwibawa di bidang gendut banyak yang marah sekarang. Agak berwibawa. Kanjeng mami ya. Nah, jadi punya badan agak berat dikit itu susah biasanya nih kalau menekuk ini bisa rasanya patah, ya kan? Mau naikkan badan ke kaki kiri malah terluncur ke samping. Nah, ini susahnya. Oleh karena itu bagaimana duduk bersimpuh pun boleh. Ini pernah ada sahabat melakukan dan ditanya, mengapa kamu duduk bersimpuh? Katanya, lah ini
inilah cara Rasulullah. Ternyata juga boleh begitu. Mari kita lihat. Ya. Seperti yang biasanya, ini kita dudukkan sebelah kiri. Nah ini, kakinya ini. Kakinya ini kan semua arah ke kiblat. Nah, sebenarnya semua, tapi karena mungkin tidak semua kita sanggup, yang seringnya hanya ibu yang jadi. Ini semua. Nah, ini yang udah pas. Sudah. Tapi andai kata tidak sanggup dengan berbagai masalah, ada penyakit, ya, tubuhnya juga sudah mulai berwibawa, kita mulai duduk bersimpuh aja, duduk aja dua-duanya. Boleh, kata Ibnu Abbas. Tapi yang lebih afdal yang mana? Yang pertama, dari segi kesehatan juga luar biasa. Tepuk kuat-kuat, terasa nanti semuanya urat-urat itu diperbaikinya. Mohon maaf untuk laki-laki, kalau mau kuat, bagus-bagus di situ. Dalam-dalam. Keluar satu rahasia. Selanjutnya, wa yustahabu lil jalis baina sajdataini ay yad'u yadahu yumna ala fakhzil yumna wa yadahu yusra ala fakhzil yusra. Ay yad'u yadahu yumna ala fakhzil yumna wa yadahu yusra ala fakhzil yusra. Sunnah juga meletakkan ini telapak di atas paha. Yang dimaksud paha di sini, ini kan paha juga ya. Yang dimaksud paha di sini dekat lutut. Yang kanan di atas paha kanan, yang kiri di atas paha kiri. Bihaitsu takunul asabi mabsutatan mawjihatan jihatal qiblah. Dengan kira-kira letak jari tangan ini, letak jari tangan ini dilengangkan, jangan dirapatkan, tapi dilengangkan. Sudah, diarahkan ke kiblat. Sudah, mufarrajatan qalilan muntahiyatan ila rukbatain. Nah, ujungnya ini selaras dengan dua lutut. Ini yang disunahkan dan lebih bagus begini, bukan tak boleh lewat. Dulu waktu kita kecil, awas kalau lewat nanti dipotong malaikat, gitu kan? Itu nakut-nakuti orang supaya lurus. Tapi sebetulnya bukan tak boleh lewat, boleh. Tapi lebih bagus kalau lurus, ujung-ujung jari rata dengan lutut. Nah, selanjutnya ad-du'a bainas sajdatain. Doa waktu duduk antara dua sujud. Nah, ternyata ini ramai juga doa ini. Sama dengan bacaan sujud kemarin. Bacaan sujud juga ternyata banyak. Doa antara dua sujud juga banyak macamnya. Tapi itu aja ini. Ada yang singkat, ada yang panjang. Yang pertama, Rabbil firli. Ruyan Nasai wa Ibnu Majah an Huzaifah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain Rabbil firli. Menurut riwayat Nasai dari Abu Huzaifah, dia berkata, Nabi pada saat duduk antara dua sujud membaca Rabbil firli. Satu itu aja, ya. Ingat, bacaan duduk antara dua sujud ini rukun apa sunnah? Ini dulu kita luruskan. Rukun apa sunnah? Bacaannya duduknya rukun. Andai kata pun tak dibaca, sah tidak? Nah, maka jangan berdebat lagi. Inilah bacaan yang paling ringan, Rabbil firli. Apa gunanya ini kita tahu? Pertama, kita tahu dalil perbuatan kita. Yang kedua, mana tahu? Nah, ini dia, mana tahu kita sholatnya ini agak terburu-buru atau ada keperluan yang memang disengaja harus cepat. Bacalah ini Rabbil firli, sudah sujud lagi. Baca lagi rukunnya, minimal bacaan apa itu? Subhana rabbiyal a'la. Satu kali cukup. Berarti bisa cepat, bisa. Nah, inilah enaknya kalau punya ilmu, tapi jangan dimanfaatkan. Itu aja ya kan. Nah, lagi mumpung saya
saya kan tahu ilmunya, kalian nggak belajar. Jangan. Yang kedua, Allahumma ghfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ini nampaknya urutannya agak terbalik-balik ya. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Yang sering kan warzuqni wahdini wa'afini. Ini terbalik dalam riwayat Abu Dawud. Wa ruwiya Abu Dawud an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Mau ikut ini boleh. Riwayatnya jelas. Yang ketiga, ada lagi sebelum itu ya. Udah kita bahas dulu yang ketiga. Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ini sudah mulai mendekati. Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Riwayat Tirmizi. Apa yang enggak ada di sini? Warfa'ni. Terus wa'afini. Ya. Dalam riwayat Tirmizi inilah dia. Silakan. Yang selanjutnya riwayat Ibnu Majah. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Warfa'ni ada apa yang hilang? Wa'afini. Apa lagi? Wa'fu anni. Hilang dalam riwayat Tirmizi. Yang selanjutnya dalam riwayat Ibnu Majah. Yang selanjutnya riwayat Abi Syaibah. Ternyata Rasul membaca astagfirullah, astagfirullah 2 kali ulang. Apa yang ada? Hampir semua tak ada. Cuma istighfarnya saja. Rabbighfirli diganti dengan astagfirullah. Dalam riwayat Tabrani, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ini yang hampir mendekati, yang sering kita baca. Riwayat Tabrani. Apa yang ada? Wa'afini wa'fu anni. Itu enggak ada. Nomor 7, Allahumma firli warhamni wasturni wa'ajirni warfa'ni. Ini lebih jauh lagi dari yang sering kita baca. Tuhan ampuni aku, rahmati aku. Wasturni, tutuplah kekuranganku. Wasturni, tutup kekuranganmu atau tutup auratku, tutup aibku. Wa ajirni, berikan aku pahala. Warfa'ni, angkat derajat. Nah, nampaknya yang sering kita baca selama ini adalah apa? Dia ada nggak yang lengkap di sini? Tidak ada. Berarti sudah hebat kali kita selama ini bisa berkolaborasi. Oh, kita punya kemampuan menggabungkan berbagai dalil. Cuma sayangnya tak sadar itu. Kalau kita udah hebat. Berapa riwayat yang kita gabung? Coba. Yang paling mendekati bacaan kita selama ini adalah riwayat riwayat Tabrani. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Wa'afininya kita ambil dari mana? Riwayat Nasa'i. Dah, riwayat Nasa'i di atas. Ulangi, riwayat Abu Dawud. Ya. Riwayat Abu Dawud, Allahumma firli warhamni wa'afini. Riwayat Abu Dawud. Wa'fu anni-nya mana? Ada wa'fu anni? Wa'afini, sehatkan aku, artinya. Wa'fu anni, maafkan aku. Hah? Kalau Allahumma firli, ampuni aku.
terutama yang besar. Kalau maafkan yang kecil-kecil. Makanya dimulai dengan ampunkan aku, diakhiri dengan maafkan aku. Ampunkan yang besar-besar, maafkan yang kecil-kecil. Macam-macam ya. Banyak sekali hadis-hadis yang sudah kita gabung dalam satu doa. Ulangi lagi, Rabbil firli. Ada yang pakai Allahumma, ada yang pakai Rabbi. Kita pakai Rabbi, pakai hadis riwayat Tabrani. Yang mau pakai Allahumma silakan. Ya Allah, ampunkan aku. Warhamni, rahmati aku. Terus Allahumma firli, warhamni, wajburni. Apa artinya wajburni? Sempurnakan kekuranganku. Ini banyak kekurangan, terutama kekurangan ibadah. Yang dimaksud di sini begitu. Mana tahu akan lalai-lalai Allah, anggaplah itu busuk. Mana tahu punya kurang sempurna ya Allah, anggaplah itu sempurna. Rukuknya dia kurang lurus punggungnya, kan itu udah belajar kan. Yang lurus punggungnya sampai di atas punggungnya ditaruh cangkir berisi air, tidak tumpah. Itulah cara Rasulullah. Yang mungkin tangannya tidak terlalu lurus, maka sempurnakanlah ya Allah. Itu maksudnya. Terus warfa'ni, apalagi angkat derajatmu, minta pangkat ceritanya ini. Dan jabatan. Bisa juga di mata manusia, bisa di mata Allah. Warzuqni, mudahkan rizkiku. Wahdini, tunjuki aku. Wa'afini, sehatkan aku. Wa'afani, maafkan kesalahanku. Kalau saya lebih cocok dengan urut-urutan yang sering kita baca daripada ini ada urut-urutan juga warzuqninya terakhir riwayat Abu Dawud, ya kan? Ada juga warzuqninya terakhir riwayat Tirmizi. Kalau saya merasa lebih cocok yang selama ini kita pakai. Kenapa? Urutannya itu sudah pas. Coba kita perhatikan. Firli, ampuni aku ya Allah. Warhamni, minta rahmat. Wajburni, sempurnakan kekurangan. Warfa'ni, angkat derajat. Terus Rabbil firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, berikan, mudahkan rizki. Kalau sudah diangkat derajat, biasanya memang nurun, mudahkan rizki. Kan biasanya naik pangkat dulu baru naik gaji, kan gitu Pak. Apa ada dulu naik gaji baru naik pangkat? Biasa begitu, naik pangkat dulu baru naik gaji. Makanya angkat dulu derajat baru mudahkan rizki. Biasanya kalau sudah banyak rezeki berulah manusia itu begitu. Kalau sudah banyak rezekinya mulai berulah. Ibu hati-hati, makanya jangan terlalu sering doakan suami Allah limpahkan karunia rezeki yang banyak. Jangan lupa diri suami. Ya, kawin lagi nih. Maksudnya begini. Yang paling sering manusia ini lupa diri kalau lagi susah apalagi senang. Lupa dirinya kalau lagi susah apalagi senang. Lagi senang. Nah udah banyak rezeki. Nah biasanya kalau sudah banyak rezeki sering lupa diri. Maka permintaan berikutnya wahdini. Apa artinya wahdini? Tunjuki supaya rezeki yang banyak tidak membuat kita lupa diri. Kan cocok urutan tadi. Biasanya kalau sudah banyak rezeki, walaupun Allah berikan petunjuk digunakan yang baik-baik, manusia ini suka yang enak-enak, makan yang berlemak-lemak, ya Bu ya, biar rumah miring, yang penting makan lemak. Kalau sudah makan lemak-lemak, sehat apa sakit? Hah? Sakit. Kalau begitu permintaan berikutnya apa? Wa'afini, sehatkan aku. Cocok tak? Nah biasanya walaupun sudah sehat, karena banyak duit, ini akan nyerempet-nyerempet, mulut nyerempet, namanya banyak duit. Orang ditunjuk aja mau, dipanggil langsung datang. Mulai datang dosa-dosa kecil. Ada rasa lebih hebat dari yang lain. Mulai mulut mulai menghina. Ya mungkin bukan menghina, nyindir-nyindir aja. Oleh karena itu akan banyak dosa-dosa kecil. Kalau tidak karena itu doa terakhir apa? Maafkan aku. Jadi makanya kalau saya pribadi lebih condong ke urut-urutan yang sudah kita pakai selama ini. Kenapa? Kronologisnya pas.
minta ampunan dulu, minta rahmat, minta diangkat derajat. Minta disempurnakan kekurangan, minta diangkat derajat, baru minta banyak rezeki. Sesudah banyak rezeki, supaya ditunjuki, sesudah ditunjuki supaya diberikan kesehatan. Habis itu dimaafkan dari dosa-dosa yang kecil. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Jalasatul istirahat. Ternyata ada duduk istirahat. Apa yang dimaksud duduk istirahat? Jarang-jarang mungkin kita dengar ini. Hiya jalasatun khafifatun yajlisuha al-musalli ba'da al-qira'ati min as-sajdati ats-tsaniyah, yaitu duduk yang ringan yang dilaksanakan sesudah sujud yang kedua, minar rakaati ula, dari rakaat pertama, qabla an-nuhudi ila rakaat ats-tsaniyah, sebelum dia mulai bangkit kepada rakaat kedua, atau seterusnya dari rakaat kedua sebelum bangkit ke rakaat ketiga, atau dari rakaat ketiga sebelum bangkit ke rakaat keempat, atau dari rakaat keempat ada lagi. Oh ya, berarti sampai yang tadi. Artinya ada rukuk yang ringan. Apa? Ada duduk yang ringan. Ini khusus bagi yang tua, bagi yang kelebihan berat badan, atau mungkin yang ada sakit pinggang, encok segala macam, boleh dipakai. Untung ada peraturan ini. Sesudah kita sujud yang terakhir, boleh kita duduk sementara sebelum kita bangkit untuk rakaat berikutnya. Waqtala al-fuqaha fiha hal hiya min sunanis shalah. Para ulama fikih berbeda pendapat apakah ini termasuk sunnah salat atau tidak. Fa yustahabbu li kulli ahadin ayat ala. Kalau memang sunnah berarti bukan cuma orang tua, orang sakit yang melakukan, semua orang. Kenapa? Karena sunnah. Sebaliknya kalau bukan sunnah berarti hanya orang tertentu yang melakukan. Jadi tadi orang tua yang sakit boleh memakai ini. Sehatnya dia Ustaz, ya kegendutan, kena juga, supaya mengumpulkan tenaga dulu baru bangkit lagi. Lam yazkur hasil jalasah wa inna masudrat fi hadis Abi Humaid wa Malik bin Harus. Nah, teman-teman Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak, tergantung hajat. Wa inna ma yaqaluha min ihtiyaji biha, dan dilakukannya duduk yang ringan ini hanya tergantung hajat saja, tidak wajib, tidak sunnah, tapi tergantung hajat, sebagai sebuah dispensasi keringanan. Mari kita lihat yang dimaksud kita sesudah sujud yang kedua. Nah, ini anggap sudah sujud yang kedua. Allahu Akbar. Biasakan kita langsung bangkit, ya. Kalau yang tadi lutut duluan, tangan duluan, dan begini ya. Kalau yang lutut duluan begini. Ini tidak. Sesudah yang kedua kali duduk lagi. Duduknya seperti duduk antara dua sujud. Nah, mengumpulkan tenaga di sana. Napas baru lanjut. Nah. Takbirnya berapa kali jadi? Hah? Takbirnya berapa kali? Tetap satu kali. Tetap satu kali. Nah, bolehkah? Boleh. Hanya berbeda pendapat apakah sunnah. Kalau sunnah berarti semua orang silahkan lakukan. Kalau tidak sunnah, orang yang berhajat saja melakukannya. Namanya duduk istirahat atau duduk istirahat. Walau kana hadayahu sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadaiman la zakaruha kullu wasifin li salati sallallahu alaihi wasallam. Andai Nabi sering melakukannya, tentu akan disebutkan dalam sifat-sifat salat. Berarti tidak selamanya Rasul melakukan duduk tadi. Wa mujarradu fi'li daiman la yadullu ala annaha min sunnanis salat illa iza ulima annahu fi'luha sunnah fa yaqtadi bihi fiha wa amma isa qudira annahu fi'luha lil hajah lam yadullu ala kauniha sunnah min sunnanis salat. Tadi kalau dia sunnah tentu akan harus diikuti oleh orang-orang yang sholat, baik dia sehat ataupun tidak. Tapi kalau bukan sunnah berarti hanya dilaksanakan orang yang butuh hajat saja. Sifatul julus di tasyahud. Nah, ini dia cara duduk tasyahud. Belakang. Yang bagi bil julus di tasyahud mura'atas
yusra. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau duduk tasyahud dia meletakkan tangannya di atas lututnya kiri. Wal yumna ala yumna, dan yang kanan diletakkan di atas tangan kanan. Wa tidak salah wa khamsina, dan dia menggenggam seperti huruf 53. Menggenggam seperti huruf 53. Duduknya sama dengan duduk antara dua sujud. Tangan kiri diletakkan di atas lutut kiri, tangan kanan diletakkan di atas lutut kanan. Untuk cara yang pertama menurut riwayat Muslim, Rasul menggenggam membentuk angka 53. 5 dalam bahasa Arab macam mana? Bulat, ini dia. Sudah? 3-nya mana? Ini. Sudah? Jelas? Membentuk angka 53. Summa tubidah ulangi. Wa asaru bi aslihi sababah. Nah, dengan isyarat ujung-ujung jari ulangi. 5 yang mana? Nih, 3-nya 1, 2, 3. Berarti tidak begini. Renggang. Ini cara yang pertama menurut riwayat Muslim. Ini nampaknya siap-siap untuk menuju. Ya. Inilah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua. Wa an Wa'il bin Hajar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a'ahu yusra ala fahsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan telapak tangannya yang kiri di atas pahanya, wa rukbatihi yusra wa ja'ala hadda mirfaqahu ayman ala fahsihi ayman. Summa qubida baina asabihi fahuliqa halqa. Wa'il bin Hajar berkata, Rasul tasawuf meletakkan telapak kirinya di antara paha dengan lutut, ya. Kalau tadi lurus, ya. Kalau ini lain lagi, di antara paha dengan lutut, berarti tidak di pangkal, tidak di ujung, di tengah. Ini dia. Yang selama ini kan kalau di tengah katanya nggak boleh, di ujung dipotong, enggak. Ternyata ada riwayatnya juga tidak di pangkal, tidak di ujung, tapi di tengah. Dah. Kemudian menggenggam jari-jari kanannya. Ini dia yang sering kita lakukan, menggenggam jari-jari kanannya, membentuk lingkaran di atas pahanya. Ya dia digenggam, membentuk lingkaran. Dah. Dan tidak pas di sini, tapi di tengah. Nabi nanti pada saat telunjuk pas ini. Pada saat menunjuk ujung jari pas serataan dengan lutut. Nah, kalau taruh di ujung berarti lewat. Untuk riwayat yang kedua ini, tangan tidak di ujung, tidak di pangkal, tapi di tengah. Nah, riwayat apa ini? Dari Wa'il bin Hajar. Yang ketiga, qala al-Baihaqi yahtami wa yakun al-muradu bi taharrukil isyarah biha la tiqrari wa fi riwayatin halaqa bil wusta wal ibhamu wa asyara bis sababa. Ada lagi riwayat yang mengatakan Rasulullah melingkarkan jarinya, jari tengah dengan ibu jari, dan menggenggamkan, membiarkan telunjuk, lalu mengangkat telunjuk dan menggerakkannya. Yuharrikuha yadahu biha. Rasulullah SAW menggerakkannya dan kemudian berdoa. Lihat ya. Ini yang sering diolok-olok sebelah ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Ternyata menurut riwayat Ahmad, Rasul pernah melakukan digerak-gerakkan. Tapi menggerakkannya begini, bukan bagaimana membentuk lingkaran dengan ibu jari. Itu yang dimaksud dengan hadis tadi. Rasulullah menggerakkannya dengan membentuk lingkaran
jadi begini dia mutar. Ada dalilnya. Bagi yang tahu dipikirnya ini ada apa ini kawan, ya kan? Sekarang udah tahu. Tapi ini ternyata tak sering dilakukan. Tak sering dilakukan. Jadi ada juga yang menganalisa bahwasanya Rasul tak sering melakukan itu karena kemungkinan besar itu gerakan yang tak disengaja. Kenapa? Bisa jadi namanya juga jari ini mengikuti kata hati. Hati ini kalau lagi senang jari main-main. Lihat, semua orang kita ini nggak sadar aja sebetulnya. Kalau lagi senang jari main-main. Oh, ibu kalau misalnya di depan ada antrian, semua orang dapat 500.000. Kita tidak sadar jari itu lebih siap-siap menerima. Itu enggak? Atau kalau lagi marah, kalau datang semua, hantam lagi. Semenjak kita bilang hantam dia, apa yang terjadi dengan kamu? Udah gini ya? Ya enggak? Jadi sebetulnya jari ini nyambung kepada perasaan hati. Nah, kata sebahagian mungkin bergeraknya jari-jari Rasul dalam sholat karena tidak sering itu. Kebetulan suasana hatinya lagi seperti itu, lagi senang, dah, lagi berbunga-bunga. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Tapi karena tak sering dilakukan tadi, yang mau mengamalkan silakan, yang tidak apa-apa. Yang selanjutnya, Rasul meletakkan tangan kanan di atas paha kanan, kemudian beliau memberi isyarat dengan telunjuknya dan pandangan beliau tidak melebihi telunjuknya. Nih, isyarat ini yang dimaksud pada saat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang dimaksud isyarat. Oleh karena itu jangan langsung angkat. Jadi ini mengisyaratkan Allah yang esa ini. Jadi mengisyaratkan Allah yang esa. Tidak ada, hanya Dia. Nah, oleh karena itu Rasulullah mengangkat asyhadu an la ilaha illallah. Pandangan Rasul tidak melebihi ujung jari. Kalau kita mungkin masih kesana kemari, namun menurut hadis ini pandangan mata pada saat itu ke ujung telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Pandangan. Lihat yang diriwayatkan. Walam yujawiz basarahu isyaratahu, matanya, pandangannya tidak melewati jari telunjuknya. Riwayat Ahmad, Muslim dan Nasai. Fa fi hadzal hadis iktifa wa yumna 'ala al-fahzi biduni qabdin. Ini juga hadis yang mengatakan bahwa meletakkan tangan di atas paha itu bukan dengan digenggam, bukan dengan dirapatkan, tapi dengan direnggamkan. Ada yang menggenggam, ada yang merenggamkan. Nah, wal isaratu bisabati liyadil yumna fahasi kaifiyatu salasin sahihah wal amalu bi ayyi kaifiyatin jaiz. 3 macam cara atau 4 macam cara ini silahkan dipilih, semuanya boleh. Ayyashiru bisabati yumna ma'al inha'i haqalian hatta yusallima fa an Umair al-Khazai qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'idun bis salati qad wada'a sawa'ahu yumna ala fahzihi yumna rafi'a asabi'ahu sababa wa qad hannaha sayyan wa huwa yad'u. Terkadang Nabi menggerakkan tangannya, terkadang tidak. Maksudnya jarinya, terkadang tidak. Wa an Anas bin Malik qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa'id wa yad'u bi asbi'ain. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat berlalu, ada seorang sahabat namanya Sa'id sedang sholat. Dilihat Nabi, ini Sa'id ini mengangkat 2 telunjuknya. Nah, ini lucu, ini bukan main-main, kejadian betul nih. Asyhadu an la ilaha illallah. Dua-dua ditunjuknya. Ini pernah kejadian sama Sa'id. Kemudian bahwa yang asbi'ain, dia berdoa dengan 2 telunjuk. Faqala ahad ya Sa'id. Ahad ya Sa'id.
Wa qala Anas bin Malik kata Anas bin Malik, maksud isyarat tunjuk tangan ini adalah rendah hati. Ini sudah mulai masalah hikmah ya. Kata Ibnu Abbas, kita tunjukkan tangan ini ikhlas semata-mata hanya kepada Allah, lurus dia tangan. Tiada Tuhan selain Allah, aku ikhlas hanya untuk tidak ada yang lain-lain. Nah, kata Anas bin Malik ini pertanda rendah hati. Oleh karena itu jangan terlalu tegak gini, agak ngomong gini dikit. Nah, makanya yang membuat begitu, tak boleh tegak gini, tapi agak begini, rendah hati. Dah. Wa qala Mujahid maqama'atun lis-syaitan, ada juga yang berpendapat seperti Mujahid bahwa itu adalah pertanda permusuhan. Ikrar bahwa kita tidak akan pernah berteman dengan setan. Seperti menunjuk, awas kau setan. Nah, gitu ya. Kata Mujahid begitu. Wa ra'a Safiyah ayyasiru bil asabi marratan wahidatan inda quli illa Allah. Menurut Imam Syafi'i, kita mengangkat telunjuk itu satu kali, tidak berulang-ulang seperti yang tadi, bolak-balik. Satu kali saja. Kapan kita mulai mengangkat telunjuk? Diperhatikan. Menurut Imam Syafi'i, bukan menurut Syafi'iyah, bukan menurut Imam Syafi'i. Apa bedanya Imam Syafi'i dengan Syafi'iyah? Syafi'i imamnya, Syafi'iyah murid atau pengikutnya. Ya. Menurut pengikut Syafi'i, kita mengucapkan illallah baru diangkat. Nah, ada yang kan asyhadu alla ilaha illallah baru diangkat. Ada yang belum bersyahadat sudah diangkat. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kalau menurut Syafi'iyah asyhadu alla ilaha illallah. Sini mengesahkan Allah. Cuma dia. Wa indal Hanafiyah yarfa'u sababatahu indal nafi, dan menurut ulama Hanafiyah, bukan Hanafiyah, menurut ulama Hanafiyah diangkat jari telunjuk pada saat menafikan. Apa yang dimaksud saat menafikan? Ada dalam kalimat la ilaha illallah itu nafi isbat. Nafinya itu illah. Isbatnya Allah. Kata Hanafiyah illa, di sini dia berkata pada saat menafikan illa Allah, kecuali Allah. Berarti dia selanjutnya belum, Allah ilahnya belum, illa Allah, kecuali Allah. Itu pendapat Hanafiyah. Wa yadruha indal isbat, sesudah illa begitu isbat letakkan lagi. Kalau Syafi'i tadi sama, Syafi'iyah tadi illallah tegak terus. Nanti turunnya pada waktu salah. Kalau menurut Syafi'iyah, waktu nafinya saja, illahnya saja. Begitu Allah turun. Paham tak? Asyhadu an la ilaha illallah. Cepat ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada di situ saja. Wa innal malikya, menurut Imam pengikut Malik, yuharriku hayaminan wa shimalan. Kalau menurut pengikut Malik, digerakkan ke kanan ke kiri. Kalau tadi melingkar hadisnya, ini ke kanan ke kiri. Silakan, jangan diketawain lagi kalau ada yang begitu. Berarti memang ada pengikutnya, pengikut Imam Malik. Dan jadi mau renggang boleh, mau digenggam boleh, mau angka 53 boleh, mau ditaruh di tengah paha boleh, lurus paha, lurus lutut boleh, mau pakai jari telunjuk boleh, mau dibulat-bulatkan boleh, mau naik sekali saja langsung turun sesudah Allah boleh, naik sekali nanti turunnya waktu salam boleh, tidak naik sama sekali boleh, ada imamnya. Ya, yang pastinya ada dalil ya, silakan dipilih ya. Ada dalil. Selama dia masih di atas
rekamannya silakan. Jangan saja nanti pas lagi tasawuf asyhadu an la ilaha illallah. Ini semangat. Ini enggak ada tadi. Ya kan? Atau dia sejak enggak enak lah pakai jari itu udah ini yang paten asyhadu an la ilaha illallah. Ini sudah ada tadi. Ya. Ternyata sangat ringan. Kita yang selama ini memberat-beratkan, suka jalan-jalan orang, ya kan? Padahal karena kita tidak tahu. Nauzubillah min dzalik. Istighfar. Kemudian kalau Imam Maliki tadi, mazhab Maliki digerak-gerakkan sampai selesai akhir sholat. Wa mazhabul Hanabilah dengan mazhab Hambali yasiru bi asabihi kullama zakara ismul jalalah, selalu mengisyaratkan dengan ujung ibu jari setiap kali menyebut ismul jalalah, asal menyebut nama Allah, asyhadu an la ilaha illallah di Allahnya. Kalau menyebut Hambali di Allahnya, bukan di ilahnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Dah? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asal menyebut nama Allah angkat jari. Itu kata pengikut Hambali. Isyarat ila tauhid, menunjukkan tauhid. Hanya dia yang esa, tidak ada yang lain. Fafi hadis Abi Humaid bi sifati salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa iza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi yusra wa nasra yumna, fa iza jalasa fi rak'atil akhirah qadama rajulahu yusra wa nasru ukhra wa qa'ada ala maq'adihi. Oke, baik jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup sampai di sini. Terakhir ada batasan bacaan tasawuf awal. Ternyata menurut hadis, bacaan tasawuf awal itu tidak hanya sampai Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, tapi ada yang sampai kepada innaka hamidum majid. Coba kita lihat. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang kedua juga Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inilah dia dari beberapa hadis. Yang pertama kita lihat, ya jumhur ulama anna tasawwur awal sunnatul hadisi sallallahu alaihi wasallam qama fi salati subhi wa alaihi julus falamma atamma salatahu sajadatain yukabbiru fi kulli sajadatin wa jalisun qabla ay yusallima wa sajadu man nasu ma'ahu fakana ma nasyatan julusi wa jamaah. Hukum tasawuf awal itu sunnah karena Nabi pernah tidak melakukannya, langsung saja berdiri, jadi tidak wajib. Jadi tasawuf awal itu hukumnya sunnah. Kemarin sudah kita belum di sini ya. Andai kata imam lupa tasawuf awal, bolehkah makmum mengucapkan subhanallah? Boleh, tapi ada tapinya. Sebelum punggung imam lurus. Kalau sudah lurus pinggangnya, tidak lagi duduk, langsung saja. Tapi kalau masih dalam proses berdiri, Allah subhanallah, duduk lagi. Ulang tasawuf awal. Tapi kalau sudah lurus pinggangnya, tidak mesti duduk lagi, lanjut saja. Nah, kalau yang sudah mengerti, maklumi saja, jangan ngotot. Udah tegak imam, subhanallah. Nah, juga imam kan tahu ilmunya. Subhanallah. Kalau dia bilang, "Mam, salah." Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah lurus tidak mesti duduklah. Kalau belum lurus silakan ulangi lagi. Tapi hukumnya tetap sunnah. Yustahabu lil musalli yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasawufil akhir. Sunnah mengucapkan salawat pada tasawuf akhir. Ini giliran tasawuf akhir. Biar dasigas tanya dengan salah satu sifat beliau. An Abi Mas'ud Al-Badri qala Basir bin Sa'ad ya Rasulullah amarna Allah an nusalli alaika fa
kaifa nusalli alaik? Allah menyuruh kami berselawat kepadamu. Bagaimanakah tata cara kami berselawat kepadamu? Pasal kata Nabi diam sebentar. Ditanya bagaimana tata cara kita berselawat. Nabi diam sebentar. Faqala qulu Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Riwayat Muslim. Inilah tata cara selawat yang diajarkan Nabi. Ya Rasul, ajarkan kami tata cara berselawat. Karena Allah berselawat kepadamu, malaikat berselawat kepadamu. Dalam ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bagaimana kami berselawat? Ucapkan ini kata Rasul. Yang pertama tadi. Riwayat Muslim ya. Yang kedua tadi Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim. Riwayat jamaah rame-rame. Jadi pertanyaannya, macam mana selawat kita selama ini dalam sholat? Pakai sayyidina. Jadi kalau saran saya, dan mulai saat ini karena kita sudah tahu inilah asli. Ditanya sahabat, ya Rasul ajarkan kami selawat. Ini dia. Tanpa sayyidina. Kalau dalam sholat, ini pesan saya, kalau dalam sholat tidak usah pakai sayyidina. Tapi meskipun demikian, batal tidak sholat, tidak batal. Jangan pula ribut gara-gara. Karena Imam Syafi'i waktu mengajarkan doa kunut, dia memakai sayyidina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Nah, Imam Syafi'i mengajarkan pakai sayyidina pada saat waktu kunut. Nah, tapi kalau kita mulai ambil yang lebih asli, yang orisinil, itu tambah sayyidina. Baik teman-teman Allah Subhanahu wa taala, sambil kita menikmati hidangan, kami persilakan. Ya Ustaz. Ya. Ini kan ada pas sujud bangkit dalam ini dari mana dari? Oh, dia sportnya. Sambil push up ya kan? Banyak anak sekarang ini. Ya. Memang tak diatur secara mendetail macam mana jarinya, apakah begini, apakah begini. Artinya begini, sesuatu yang tidak diatur itu ada keringanan. Kalau tak diatur, boleh begini, boleh begini. Asal jangan disengaja saja. Disengaja supaya kelihatan gagah, kan? Supaya kelihatan kuat. Sengaja Ustaz. Hah? Sengaja. Nah, jangan. Mungkin ada spotnya itu tadi. Jangan ada kesengajaan unsur lain dalam sholat. Sholat ya sholat. Jangan kesengajaan. Dalam rukun apa? Sunnah salat rukun sunnah itu ada 3 bagian. Rukun salat. Ini ada 8 tangan. Oh iya. Jadi begini. Rukun sholat itu pun tidak sepakat ulama jumlahnya. Ada yang mengatakan cuma 9, ya? Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 18. Kenapa? Ada yang merinci, ada yang mendetail. Ya? Ada yang mengatakan rukuknya saja, ya kan? Ada yang mulai merincinya memegang tangan dengan lutut. Itu aja udah 2. Rukuk sebenarnya rukuk saja, tak apalah dijelaskan lagi memegang tangan dengan lutut juga. Kan gitu. Jadi tidak selamanya ulama sepakat tentang rukun 13. Ada yang 9, ada yang 13, ada yang 18. Ada juga yang memasukkan tasbih 1 kali itu rukun. Kenapa? Ukuran rukuk dan sujud adalah tasbih 1 kali. Maka ada yang memasukkannya membaca tasbih 1 kali. Sementara pada umumnya tidak diikurkan. Rukuk ya rukuk, sujud ya sujud. Nah, pada saat dimasukkan rukuk tasbih 1 kali sudah 2. Sujud tasbih 1 kali berarti sudah 2. Paham? Ada yang mendetail, ada yang secara. Tapi dalam rukun tadi tidak termasuk. Baik 9, 13 maupun 18 tidak termasuk. Kalau ada yang mengatakan rukun sujud, ada rukun sujud itu ada 7. Apa itu? Telapak tangan.
Kaki ini 2 sudah 6. Apalagi jidat. Berarti berapa? 7. Ya situnya mungkin rukun sujud bukan rukun bangkit. Nah, ya. Kalau bangkitnya kan lain cerita. Rukun sujudnya 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung jari kaki, tambah 1 jidat. Mungkin ke situ ya tadi. Ada lagi yang menambah 8. Kenapa? Hidung juga harus kena. Dia saya katakan untuk hidung orang Arab, India boleh lah. Hidung kita jangan dipaksakan. Kasihan. Hah? Boleh. Nah, itu boleh. Kalau mana hidung saya agak susah juga itu Pak. Apalagi kembali ini apanya? Sajadahnya. Silakan yang lain Ibu. Tapi itu doa itu Allahumma juga halaman Ya, sebelum salam. Nanti akan sampai ke sana. Ya. Dulu tahiyat doa, bacaan tahiyat akhir nanti ada. Ustaz, kalau yang membuka telapak tangan setelah salam itu ada nggak? Nah, itu dia. Selama yang saya tahu belum ada dalil, bahkan imam yang mengatakan, taruhlah ada dalil Quran atau hadis, mungkin ada imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buka tangan kanan busur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan buka pintu kiri. Apa? Kenapa? Tangan kiri karena pintu neraka. Jadi, warahmatullahi ini tidak bergerak. Ini juga tidak. Mungkin sajalah. Namanya juga ustaz ulama zaman dulu itu kan pola pengajaran pendekatannya itu dengan intimidasi. Kita dulu nggak sadar sebenarnya. Kita ini dibesarkan dengan pola intimidasi. Ibu dulu ingat kalau makan berlebih 6 bulan nasi, apa kata orang tua? Macam-macam kan? Kasihan, nasinya nangis, ya kan? Apalagi ayamnya mati. Jadi pola intimidasi zaman dulu kita pun terkadang kena, dalam sholat pun terkadang terjadi. Buka tangan kanan supaya terbuka pintu surga. Jangan buka tangan kiri, nanti terbuka pintu neraka. Nah, terkadang nggak disadari masuk ke dalam sholat. Nah, pola intimidasi. Nah, sama dengan yang tadi. Kalau lebih, nah ini kan asalullah. Awas kalau lebih, nanti dipotong malaikat. Nah, coba. Dalam surat saja sudah ada intimidasi. Padahal memang dalilnya ada yang pas. Sebenarnya lebih bagus pas. Tapi kan nggak mungkin dipotong malaikat gara-gara ini. Nah, silakan yang lain. Satu lagi Ustaz. Ya. Kita kalau nengok di TV itu kan waktu di haji itu ada orang sholat yang begini, ada yang lurus, ada yang begini. Ya. Itu macam apa Ustaz? Kalau yang begini ya. Ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang tata cara melipat tangan. Syafi'i di bawah dada. Hanafi di bawah, di atas pusat. Hambali Hanafi mau di bawah, mau di atas terserah, yang penting lipat tangan. Jadi memang ada masalah-masalahnya. Cuma yang tidak pakai ini yang saya tidak tahu masalah mana. Tapi kembali lagi, karena kita ini sudah mengkaji mana rukun mana sunnah, pertanyaannya, apakah melipat tangan itu rukun atau sunnah? Rukun apa sunnah? Sunnah. Melipat tangan ternyata rukunnya sunnah. Terserah. Terserah maksudnya apa? Bukan meringan-ringankannya. Artinya sholat itu tidak akan batal walaupun tidak melipat tangan. Itu dia. Dan itu memang ada minoritas ada tidak melipat tangan. Yang sering saya lihat tadi pada saat bertakbir setiap kali rakaat Allah sering bukan begini. Dan itu beberapa kali kita tanya nggak bisa dijawab. Allah Akbar gitu ya. Banyak katanya itu doa. Selanjutnya banyak juga kebiasaan dalam sholat ini yang memang tidak ada dalil tapi kita lakukan. Contoh, habis mengucap salam, tangan kemana? Ini tak tahu lagi kita dari kapan mulainya. Inilah yang disebut dengan gerakan spontanitas dan kita nggak tahu itu. Sadar tidak sadar ini sudah
kebiasaan, enggak? Acuk lagi. Ada lagi. Itu nggak ditos dan Tuhan. Tos. Jadi banyak ini faktor kebiasaan. Refleks. Ya. Atau masih begini. Udah masuk alam bawah sadar itu. Dan kalau ditanya dari kapan, nggak ada yang tahu. Ya dari dulu kecil-kecil aja. Satu lagi, kenapa pula kalau ayat-ayat selalu kepala miring? Coba. Nah, itu saya. Ada nggak petunjuk? Banyak Ada. Yang ada petunjuknya kaki. Bagaimana letaknya kiri masuk ke bawah kaki kanan. Tangan tadi kita udah bicarakan. Ada yang digenggam, ada yang kalimat 3, ada yang tidak digenggam, ada yang tengah paha, ada yang di ujung paha. Tapi kalau kepala nggak ada. Tapi semua orang begini. Udah masuk alam bawah sadar. Mengikuti ini Pak, tubuh kita. Sebenarnya nggak bisa juga. Enggak gini ya. Enggak gini. Sebenarnya gini, kalau mau sehat kan ya, kalau mau sehat jangan begini kan. Betul. Kalau sehat. Kan kalimat yang bahasa dipakai itu apa ya? Kalau Rabbi Firdaus, kalau Firdaus itu dimana kita pakai bahasa ini? Oh iya, karena ada dalilnya Allahumma pakai Rabbi ada, pakai Allahumma ada. Jadi mana yang benar ya benar dulu. Ya, Rabbi firli, Allahumma firli. Silakan dipilih saja. Ya, enaknya kalau banyak tahu banyak pilihan. Jadi soalnya kita udah tahu kandungan alat ini boleh. Ya, ya supaya kita tidak seperti keledai yang bawa kita. Itu perumpamaan yang sangat-sangat menyakitkan sebenarnya. Itulah Allah sebut, jangan menjadi keledai yang bawa kita. Sudah beramal tapi tak tahu apa yang dia makan. Itu yang sering terjadi kan? Itu tadi, kalau ditanya dari kapan begini, nggak tahu. Mungkin pun ada yang mengatakan itu harus. Itu membahayakan juga. Jangan-jangan ada yang mengatakan wajib, bagian dari hukum salam. Kanan kiri kanan, usap, buka. Ada lagi ibu-ibu saya lihat, ibu-ibu Barzanji. Ustaz, Ayo. sholat itu lengkap, permintaannya lengkap. Kenapa? Karena dalam doa apa namanya, banyak minta sujud, begini, rukuk, begini kan, apa itu? Ya, begini. Terkadang itu lagi, manusia ini suka berlebihan. Sholat itu dari awal sudah doa. Coba rakaat pertama baca Al-Fatihah, itu doa belum? Udah. Ihdinas shiratal mustaqim. Nah bahkan ada lagi yang sebelum amin berdoa lagi. Rabbil firli wali walidayya. Saya belum ketemu dalilnya perintah ini. Kecuali hanya satu kalimat entah ulama bahwa Allah belum mengabulkan doa sebelum kita mendoakan orang tua. Ini kan kesannya kita berdoa untuk diri sendiri. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya kan? Maka sebelum diambilkan Rabbil firli wali walidayya. Kalau dari mata sudut pandang fikih ini nggak ada nih. Tapi kalau dari sudut pandang tasawuf, akhlak, jangan mendoakan dirimu sendiri, itu akan juga orang tua. Ini dia. Terkadang dia sudut pandangnya beda. Tapi kalau saya nggak pernah memakai, ya kan nggak mesti di situ mendoakan orang tua, ya kan? Terus tuh duduk antara dua sujud sudah minta 8 macam kita itu tadi. Rabbil firli warhamni wajhurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Sebenarnya di situ saja kita khusyuk. Sayangnya kan kita ini jarang khusyuk di situ. Coba minta 8 macam cepat kali. Yang diminta 8, tapi cepatnya minta. Untunglah Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Coba kalau model kita lah yang diminta.
ampuni yang maafkan, berikan aku rizki. Coba, mau kita lempar dia. Harusnya disitulah kita benar-benar memahami, menghayati Tuhan, berikan aku rahmat, apalagi lagi bangkrut, kan? Nah, hayati begitu, angkat lagi derajat ya Allah, kan gitu ya. Namanya lagi bangkrut, mutasi ke tempat yang nggak enak, ya kan? Nah, disitulah mulai seharusnya begitu. Terus kata Pak Haji, kenapa lagi sujudnya itu lama? Nah, sebetulnya begini, itu bukan perintah dalam sholat. Cuma ada keterangan yang mengatakan salah satu tempat yang istijabah makbul adalah pada sujud terakhir. Ini bukan perintah kalau sholat lamakan sujud terakhir, tidak. Salah satu. Tujuannya juga sebenarnya bukan sholat jamaah. Sholat sunnah, ya silakan Pak. Kalau sholat sunnah nanti lama-lama kita sujud terakhir. Terus sebelum salam nanti akan kita sampai ke sana. Ternyata ada doa sesudah bil alamina innaka hamidum majid. Itu bukan dibuat-buat, hadis yang sahih. Ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Silakan pilih. Nanti kita akan sampai. Yang saya maksud tadi sering berlebih-lebihan begini, udah dikasih Tuhannya tempat-tempatnya, kapan kita berdoa, sering juga ditambah-tambah lagi. Ada juga imam, mohon maaf bukan di sini, yang berlebihan waktu doa habis sholat, semua hafalannya dikeluarkannya. Jamaah minta amin, tak amin, tak men, nggak tahu lagi. Karena udah bosan nih amin-amin ini. Semua doa keluar. Ya jangan lagi. Tadi kan dalam sholat sudah banyak doanya, ya kan? Yang sederhana saja. Ini Ustaz, kadang-kadang tak mantap rasanya dia apanya. Nah, itu dia. Doanya kalau enggak ini. Ya. Ada lagi. Ini tadi malam terjadi pengajian. Salah seorang jamaah minta, Ustaz, saya ini kok suka kali kecelakaan. Perasaan baru sebulan 3 kali saya kecelakaan. Ustaz, doakanlah saya sebelum mulai pengajian ini supaya terhindar dari bala. Oh iya, insyaallah. Itulah memang bonus pengajian kita itu. Semua setiap pengajian ada yang sakit, ada yang segala. Kita doakan, kita zikirkan. Pada saat saya membaca ya Rabbil al-bala ini ma'an al-bala, jemaahnya ada yang begini, ada yang ke bawah, ada yang begini macam orang beli, tarik nafas. Jadi habis berdoa ribut, Ustaz, sebenarnya itu ada petunjuk gak? Kalau minta doa tolak bala mesti begini. Ribut nih. Setahu saya tidak ada saya temukan hadis atau keterangan ulama sahih yang besar yang mengatakan kalau doa tolak bala itu tangan dibalik seperti menolak. Kenapa? Mau minta, mau menolak itu semua permintaan. Jadi yang biasa saja. Andai kata memang begitu, itu juga harus begini. Itu kan penolakan. Ya Allah, berikan kami jalan yang lurus, bukan jalan orang yang engkau. Itu kan. Jadi banyak sekali doa penolakan, bukan cuma doa tolak bala. Ya Allah, jauhkan dari api neraka. Coba, itu menolak. Ya kan? Harusnya udah begitu. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga dan jauhkan dari api neraka. Balik lagi. Jadi jangan terlalu sempit. Tapi jangan pula kalau memang orang mau begini silakan. Tak batal kalau doanya. Memang banyak Ustaz. Ya. Allah bilang pasanya kita mengaji. Ya. Ya. Jadi banyak doa-doa yang diajarkan Nabi supaya terhindar dari bahaya, supaya terhindar dari penyakit seperti Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari raut muka yang sedih, bermuram durja. Ini harusnya begini tangan. Itu penolakan kan? Ya Allah, jangan jadikan kami sedih, ya kan? Jangan jadikan kami banyak hutang. Jangan jadikan kami penakut. Jangan jadikan kami pelit. Mestinya tangannya begini terus dari.
Hanya karena ada balanya dibakari. Nah, sama di kampung saya kalau baca Yasin, innama amruhu idza arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun. Ini tak ada refleks, udah di bawah sadar, alam bawah sadar. Sampai sekarang saya kalau Yasin begitu. Ustaz kok begini tangannya? Karena dari dulu begitu. Ada dalil tak ada. Katanya begini, kun secepat tangan, kan gitu isyarat. Nah, jadi intinya jemaah yang Allah, kita mulai menyimis kebiasaan yang tidak berdalil, tapi juga jangan menyalahkan frontal. Oh itu salah, itu tidak masuk neraka. Masa sih gara-gara orang begini masuk neraka? Siapa sih yang punya neraka itu? Macam punya aja di neraka, kan? Nah, jangan. Gimana Ustaz dulu kami sama Bapak ini masuk mengenai Pak Sudin. Kami bilang tolonglah doa bersama. Bersama saya ada suatu tentang apa yang bersama. Rasulullah ada doa bersama. Baik. Nanti kita akan sampai kepada zikir. Sholat akan diterangkan. Tidak juga benar kalau dikatakan zaman Rasul tidak ada doa bersama. Tidak ada, tapi tak selamanya. Tak selamanya. Aisyah mengatakan kalau kami sudah mendengar suara gemuruh sehabis sholat, itu kami dah tahu bahwa Rasul dan jemaah sudah selesai sholat. Itu gemuruh apa? Mereka baca zikir bersama. Jadi bukan tak ada, tapi tak selamanya dilakukan. Ya, masih ada? Sudah cukup? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah ke depan akan kita kaji lagi masih tentang tasawuf. Nanti doa-doa tasawuf lengkap ya, tasawuf akhir. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma alhimna rusdana wa a'inna min syarri nafsina. Allahumma arzuqna al-fahma wal ilma wal hikmah wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mahmud. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mahmud wa taqabbal min ba'dihi taqabbal ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi-fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.